Perkenalkan, nama saya Zikri Herli Anjaraja dari 3 TKJ 1. Saya ingin menjelaskan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi. Sebagai aparat penegak hukum, dinilai acap kali malah menjadi aktor di balik pelanggaran hukum. Sederet kasus yang menjerat polisi pun muncul ke publik belakangan ini, mulai dari pembunuhan, penganiayaan, penggunaan narkoba, hingga pemerkosaan. Terbaru ialah pemerkosaan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Mapolsek Jailo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang aparat Bribtu Iqbal Ituan. Modusnya, dia membawa korban ke kantor polisi kala korban tengah kesulitan mencari angkutan umum untuk melanjutkan perjalanan karena hari sudah terlampau malam. Setibanya di kantor polisi, dia dibawa ke ruang interogasi dan mulai diperkosa. Nikmal lantas menggunakan kewenangannya sebagai aparat yang dapat menindak hukum untuk membungkam korban agar tak menderita pengalaman pahitnya itu. Kasus kini masih diselidiki. Anggota polisi di Polres Sorong Kota, Papua Barat, berinisial IP, tega membakar istrinya karena tersulut pertengkaran di dalam rumah tangga. Kejadian pada akhir Mei lalu sempat terkendala lantaran pelaku berkilah insiden terjadi karena kompor meledak. Namun penyidik yang bertugas akhirnya menemukan bukti-bukti yang mengarah pada aksi pembakaran secara sengaja terhadap istrinya. Kemudian pada Februari lalu, Bribda CS, seorang polisi, juga berulah dengan menembak mati 3 orang di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta saat dalam kondisi mabuk. Salah seorang korban merupakan prajurit TNI AD. Kasus ini mencuat dan mendapat atensi dari pejabat Korps Seragam Coklat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram rahasia untuk memperketat proses peminjaman dan pemakaian senpi dinas. Selain itu, anggota polisi juga dilarang memabukkan dan berpesta di tempat hiburan malam. Bukan hanya kekerasan, polisi juga melakukan tindak pidana yang diduga terorganisasi, yakni narkoba. Mantan Kapolsek Astananyar, Kompol Yuni Purwanti Kusma Dewi, digerebek bersama 11 anak buahnya karena menggunakan narkoba jenis sabu. Peristiwa yang terjadi pada 16 Februari lalu mengakibatkan perwira menengah tersebut harus dicopot dari jabatannya dan diproses pidana. Merujuk pada data Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, tercatat ada 1024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh aparat sepanjang 2020. Jumlah tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 627 kasus, sementara pada 2018 tercatat ada 1036 kasus pidana menjerat polisi. Pelanggaran terbanyak terlihat pada kasus pelanggaran kode etik kepolisian. Tercatat pada 2020 ada 2081 kasus, di mana jumlah tersebut meningkat sangat tajam hingga 10,38% dari tahun sebelumnya sebanyak 1021 perkara. Kemudian pada kasus-kasus pelanggaran disiplin aparat, dan peningkatan selalu terjadi dalam 3 tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2018 dengan 2.417 perkara, kemudian meningkat menjadi 2.053 pelanggaran pada 2019 dan melonjak hingga 3.304 kasus pada 2020. Meski peristiwa banyak terjadi, namun Polri mengklaim selama ini pihaknya selalu memberikan sanksi tegas kepada polisi yang terbukti bermasalah. Terkait dengan perilaku oknum yang mencoreng nama institusi Polri, pemimpin Polri sudah menindak tegas dengan cara memberikan sanksi kode etik sampai dengan pemberhentian dengan titik tidak hormat. Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat dihubungi CNN. Dia mengamini bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rusdi menjamin bahwa pihaknya bakal menjalankan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.